Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang attached growth and combined biological treatment process dari buku Metcalfe. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Putri Setiawan dengan NIM akhir 23, dengan NIM 231910601032 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pertama-tama di sini ada pertumbuhan media lekat. Apa itu pertumbuhan media lekat? Pertumbuhan media lekat merupakan proses treatment secara aerobik yang mana biomasa menjadi sasaran pengolahan yang ditempelkan pada beberapa jenis media. Di mana di sini ada macam-macam pertumbuhan media lekat. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan media lekat tidak terendam, kemudian ada pertumbuhan melekat terendam sebagian, kemudian ada proses lumpur aktif yang tidak terendam secara berurutan, kemudian ada pertumbuhan aerobik melekat terendam, dan lumpur aktif dengan biofilm. Selanjutnya di sini ada bagian pertumbuhan media lekat. Bagian-bagiannya ini diantaranya ada media filter trickling, sistem distribusi, dan sistem underdrain. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Pertama yaitu ada media filter trickling. Di sini media filter trickling secara fungsional ditutupi oleh biofilm yang mana itu adalah hasil dari proses penghilangan atau menghilangkan zat BOD. Kemudian biofilm ini mengelupas seiring dengan berjalannya waktu karena adanya beban hidrolik di dalam air. Kemudian macam-macam biofilm sendiri itu ada bakteri aerobik dan fakultatif, kemudian ada protozoa, jamur, dan alga. Untuk filter trickling sendiri ini ada klasifikasi dan aplikasinya, yaitu yang pertama untuk menghilangkan BOD dengan aerasi alami, kemudian menghilangkan BOD dengan aerasi buatan, kemudian menghilangkan BOD dan nitrifikasi dengan aerasi buatan, dan yang terakhir adalah menghilangkan sebagian BOD dengan aerasi buatan. Selanjutnya di sini ada keuntungan dan kerugian media filter trickling. Keuntungannya di sini ada membutuhkan energi yang sedikit, operasionalnya lebih sederhana, tidak terdapat penumpukan lumpur di clarifier sekunder, kemudian sifat pengentalan lumpurnya itu lebih baik, dan kebutuhan perawatannya itu lebih sedikit. Lalu untuk kerugiannya sendiri itu kualitas limbahnya itu lebih buruk dalam konteks BOD dan TSS, kemudian sensitivitasnya tinggi dan terdapat produksi bau. Selanjutnya yaitu ada sistem distribusi, di mana sistem distribusi ini digunakan dalam filter trickling dengan diameter 60 meter. Macam-macam sistem distribusi sendiri itu ada nozzle aliran dan ada nozzle distribusi aliran tetap. Selanjutnya ada sistem underdrain. Sistem underdrain ini merupakan sistem pengumpulan air limbah dalam filter tetes yang terdiri dari saluran bawah yang menangkap air limbah yang diolah dan dibuang ke tangki sedimentasi air. Di sini sistem underdrain sendiri ada dua, ada underdrain untuk filter trickling batu dan ada underdrain untuk kemasan plastik. Selanjutnya apa saja yang perlu diperhatikan ketika menghilangkan BOD? Di sini ada satu, karakteristik efluennya, kemudian ada kriteria pemuatan volumetrik, kemudian ada resikulasi efluen filter trickling, produksi solid, proses secondary clarification, dan batas transfer massa. Di sini proses menghilangkan BOD di mana perhitungannya seperti yang tertera pada PPT. Kemudian ada proses analisis nitrifikasi dengan kombinasi menghilangkan BOD dan nitrifikasi. Rumusnya seperti yang tertera. Kemudian ada nitrifikasi tersier, di mana nitrifikasi tersier ini merupakan proses menggunakan filter tetes dengan kemasan plastik untuk nitrifikasi setelah pengolahan sekunder. Prosesnya sendiri ada desain dan pengoperasian filter tetes dan laju nitrifikasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.